Di Korea. Iya. Kirain mau ke Bandung. Nanti Desember. Selamat datang di Bon Jovi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar Persib Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share, dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. Presiden Madura United dan anggota BPK Aksanul Kossasi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G Kominfo. Penetapan tersangka itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung di Jakarta pada Jumat 3 November 2023. Kasus dugaan korupsi BTS itu merupakan kasus dugaan korupsi besar yang belakangan ini ramai di Indonesia. Aksanul Kossasi menjadi tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G Kominfo tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Kuntadi menyebut pihaknya sudah melakukan pemeriksaan masif kepada Aksanul Kossasi. Menurutnya, bukti yang digunakan untuk menjerat Aksanul sudah cukup. Kuntadi menyebut Aksanul Kossasi bisa dijerat dengan pasal 12B, 12E atau pasal 5 ayat 1, pasal 15U Tipikor atau pasal 5 ayat 1 tentang pencegahan dan tindakan pidana pencucian uang. Kuntadi kemudian menjelaskan bahwa Aksanul diduga menerima uang 40 miliar di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Juli 2022. Persib Bandung berhasil melewati masa sulitnya saat awal musim Liga 1 2023-2024, sempat masuk zona degradasi, kemudian bangkit dan menduduki posisi kedua pada putaran pertama Liga 1 2023-2024. Lantas, apakah Maung Bandung bakal menggait pemain anyar untuk memperkuat skuad? Manajemen Persib pun tak menampik adanya permintaan dari pelatih Boyan Hodak untuk memperkuat skuad di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Hal itu dikonfirmasi langsung Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono. Teddy Cahyono mengatakan saat ini manajemen masih berdiskusi dengan Boyan Hodak. Sekedar diketahui, Boyan Hodak sempat melontarkan pernyataan tentang keinginannya untuk menambah 2 hingga 3 pemain anyar Persib di putaran kedua. Ada permintaan, kita sudah diskusi, jadi ditunggu saja nanti pengumumannya, kata Teddy Cahyono. Teddy Cahyono meminta agar Bobotoh tetap menunggu soal pengumuman pemain anyar Persib. Ia mengatakan Persib masih memiliki waktu untuk menggait dan mendaftarkan pemain anyar pada putaran kedua. Saat ini, Persib baru meminjamkan Erianto ke klub Liga 2 PSPS Riau. Erianto dipinjamkan ke PSPS dengan durasi 5 bulan. Teddy mengatakan hal itu dilakukan agar Erianto bisa menambah menit bermainnya. Untuk perekrutan pemain, ditunggu saja. Masih ada waktu pendaftaran sampai 28 November. Jadi, ditunggu saja, ungkapnya. Dari rumor yang berkembang di media sosial, Persib akan menggait striker dari Liga 2, namun belum diketahui striker mana yang akan didatangkan oleh Persib. Bukan hanya itu, mantan bek kanan Persib Bandung Henhen Herdiana dikabarkan kembali masuk radar Pangeran Biru di bursa transfer usai tampil bagus bersama timnya saat ini Dewa United. Diketahui Henhen Herdiana dilepas Persib Bandung menjelang kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Persib yang saat itu dilatih Luis Mia lebih memilih mendatangkan Putu Gede dari Bayangkara FC untuk mengisi pos bek kanan. Henhen Herdiana akhirnya dilepas Persib dengan status pinjaman ke Dewa United selama 1 musim. Penampilan Henhen Herdiana bersama Dewa United pada musim ini pun terbilang cukup baik. Dilansir dari laman Transfermarkt, Henhen Herdiana tampil 13 kali dan menciptakan 1 assist.
Bahkan, dalam 4 pertandingan terakhir Dewa United, posisi Hen-Hen Herdiana di sisi kanan pertahanan tidak tergantikan. Menilik performa Hen-Hen Herdiana yang begitu ciamik bersama Dewa United, ditambah Persib Bandung yang kini hanya memiliki satu bek kanan murni yakni Iputu Gede Joni Antara, tak menutup kemungkinan ia kembali ke skuad Pangeran Biru. Pelatih Persib saat ini, Boyan Hodak, juga sedikit menyinggung soal kembalinya Hen-Hen Herdiana. Diakui Boyan Hodak, meski belum pernah bekerja sama dengan Hen-Hen Herdiana, ia tetap memantau pemain jebolan Akademi Persib Bandung itu. Bagi Boyan Hodak, Hen-Hen Herdiana memiliki kualitas yang sesuai dengan kriteria pemain harapannya. Pelatih berkepala pelontos itu pun mengakui kualitas yang dimiliki Hen-Hen Herdiana bersama Dewa United yang dianggapnya sangat bagus. Kami mengikuti semua pertandingan, kami mempunyai pemain yang dipinjamkan seperti Hen-Hen yang bermain sangat baik bersama Dewa United, kata Boyan Hodak. Dari Persib, kita beralih ke tim Liga 1 lainnya. Persik Kediri resmi meminjamkan Randy Juliansyah ke Persita Tangerang pada bursa transfer putaran kedua Liga 1 2023-2024. Randy Juliansyah akan dipinjamkan ke klub berjulukan Pendekar Cisadane tersebut hingga akhir musim ini. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospaid mengungkapkan alasan meminjamkan Randy Juliansyah ke Persita Tangerang adalah untuk memberikan menit bermain. Selain dari Persik Kediri, kabar mengejutkan dari Persija Jakarta. Persija Jakarta yang saat ini pasif soal jual beli pemain dirumorkan bakal segera melakukan pergerakan dengan menukar guling atau barter Witan Sulaiman dengan Ze Valente dari Persebaya Surabaya. Kabar tersebut diungkapkan oleh akun Twitter Indotransfer yang aktif membahas perkembangan bursa transfer pemain di kompetisi sepak bola Indonesia. Meski masih sebatas rumor, pertukaran pemain ini mungkin saja terjadi mengingat nama Ze Valente sejatinya sudah lama dikaitkan dengan Persija Jakarta bahkan sebelum Liga 1 memasuki paruh musim. Selain itu, Bali United mulai menunjukkan tanda-tanda aktif di bursa transfer paruh musim Liga 1 setelah sempat diberitakan mati suri karena tidak ada pergerakan untuk mendatangkan rekrutan anyar. Bali United perlahan-lahan mulai menunjukkan aktivitas di bursa transfer pemain Liga 1. Bali United saat ini sedang dikaitkan dengan pemain PSIS Semarang. Menurut rumor yang beredar, Bali United sudah membangun komunikasi intens dengan pemain incarannya di bursa transfer pemain. Sosok pemain tersebut adalah gelandang PSIS Semarang M. Lutfi Kamal. Pemain berusia 24 tahun ini digadang-gadang akan menjadi rekrutan pertama Bali United. Bobotoh kembali siap mendukung langsung laga-laga kandang Persib Bandung. Seperti yang sudah-sudah, saat Bobotoh membirukan Stadion GBLA, maka tidak ada tempat yang kosong di setiap sudut stadion. Untuk itu sejumlah langkah antisipasi dilakukan oleh pihak keamanan menyambut hadirnya kembali bobotoh fanatik di Stadion GBLA pekan depan. Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengatakan salah satu langkah antisipasi adalah dengan menambah jumlah personel di lapangan.